Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Jadi berjumpa lagi dengan saya di analisis trading forex ya. Dan ini sudah lama saya teman-teman tidak menganalisa trading, dan kali ini saya baru tertarik lagi untuk memberikan analisa. Tapi secara pribadi teman-teman, saya tetap trading sebagaimana biasa. Saya tetap entry di akun trading saya. Saya juga tetap mengupload signal di salah satu aplikasi platform kopi signal yang berafiliasi dengan Traders Family, dan juga signal di sana itu saya copy ke akun trading saya. Jadi dua-duanya jalan, dan ya sejauh ini normal-normal saja. Tetapi kali ini teman-teman ada sesuatu yang cukup menarik untuk dibahas, khususnya di market gold ya. Dimana kita tahu market gold ini telah terjadi sebuah kenaikan yang signifikan pada minggu lalu ya, tepatnya di awal pekan ya, hari Senin ketika market buka itu ya goldnya naik, dan itu sangat signifikan. Walaupun sebetulnya kenaikan ini normal-normal saja, tetapi kita tahu bahwa kenaikan ini memang salah satu kenaikan di mana dia telah menembus all time high yang pernah dicapai di tahun 2020 pada bulan Agustus ya, di mana level tertinggi pada bulan Agustus itu ya berada pada level ini ya, di sini teman-teman. Dan kemarin baru bisa dipecahkan rekor tertinggi itu ya, dan membentuk sebuah high yang baru, yaitu berada di 2148, sekian sekian ya. Tentu kalau teman-teman menggunakan broker yang lain mungkin bedanya beberapa poin, tidak terlalu jauh teman-teman, tetapi kurang lebih berada di area sekitaran sini. Nah, jadi saya secara pribadi kemarin memang lumayan profitnya di gold itu, saya uh, fokus buy ya. Dan sekarang seperti apa teman-teman, kita bahas goldnya ya. Sejauh ini apa yang akan kita lakukan di gold, dan seperti apa gold saat ini. Kalau teman-teman notice ya, dan teman-teman mengikuti saya sudah cukup lama di channel ini, garis-garis yang teman-teman lihat saat ini, garis-garis yang teman-teman lihat saat ini itu sebenarnya teman-teman sudah sangat lama saya buat ya. Jadi ada videonya teman-teman, saya sertakan linknya di sebelah kiri teman-teman, lebih tepatnya di sebelah kanan teman-teman. Nanti ada satu link di situ yang teman-teman bisa direct ke salah satu strategi yang saat ini saya gunakan, atau garis-garis yang saya gunakan. Nah teman-teman sekalian, gold saat ini terjadi sebuah penurunan setelah terjadi penurunan yang tajam yang tidak bertahan satu hari, kemudian langsung close di sini ya. Dan sampai dengan saat ini dia masih cenderung turun teman-teman. Dan kita sebagai trader apa yang akan kita lakukan menyikapi market gold, lebih-lebih kemarin setelah NFP itu gold sangat signifikan turunnya ya, menyempurnakan penurunan-penurunan yang terjadi di awal-awal pekan ya. Nah, seperti apa teman-teman yang akan kita lakukan? Apa keputusan kita selanjutnya? Ini materi kita pada kesempatan ini. Kita akan bahas gold dari sudut pandang saya sebagai orang juga yang aktif di industri ini. Nah, yang saya lakukan teman-teman, ya saya akan mengikuti rules yang ada. Seperti apa yang teman-teman pernah tonton video saya soal gold ini. Jadi strategi ini teman-teman sudah baku, cukup baku, dan sudah lama tidak pernah saya rubah-rubah sampai hari ini, kecuali saya tambahkan yang ini karena membentuk high yang baru ya. Jadi konsepnya sederhana teman-teman, ketika sebuah area ditembus ya, kita akan coba langsung ke H1 saja teman-teman supaya kelihatan. Jadi ketika area ditembus maka dia akan mencari area selanjutnya ya. Kalau teman-teman lihat ketika harga naik, dan saat itu saya profitnya di sini teman-teman. Ketika harga menembus ini ya, ketika harga menembus ini teman-teman lihat signifikan naiknya ke atas, dan ketika dibalik arah dan menembus ini dia mengejar ini, kemudian tembus lagi level ini, kemudian
dia mengejar lagi level selanjutnya. Sekarang posisinya teman-teman tembus level ini. Maka saya berekspektasi ketika menggunakan strategi ini teman-teman, maka gold ini akan mengejar level ini. Pasti atau tidak? Tidak ada yang tahu pasti. Ya, disinilah kita tahu batasan risiko kita. Tetapi berdasarkan strategi yang saya tampilkan ke teman-teman hari ini, yang saya gunakan, itu saya expect sampai ke sini goldnya. Berdasarkan perjalanan daripada gold. Ya. Nah, saya kalau teman-teman lihat ya, tapi ingat ini teman-teman adalah salah satu dari strategi gold yang bagi saya ini begitu sangat bekerja ya. Jadi working very well. Nah, sekarang teman-teman ada area biru di sini yang saya tandai. Jadi ini sudut pandang lain teman-teman di luar strategi yang ini ya. Jadi sebagai trader kita perlu menguasai beberapa strategi, walaupun teman-teman kita tidak boleh mencampur aduk strateginya. Ya, yang penting benar-benar kita sudah mengalami, kita sudah backtest, kita sudah uji, ya tidak ada salahnya untuk kita gunakan. Nah, kalau teman-teman lihat ada garis warna biru ini, teman-teman, hijau atau biru ini, teman-teman. Nah, di garis ini saya secara pribadi teman-teman ngebuy di sini, akan ngebuy. Walaupun semalam itu karena ada kesibukan ya di NFA itu saya begitu sangat padat, saya tidak sempat charting. Tapi sebelumnya saya sudah charting di sini dan waktu itu harganya masih di sini ya. Waktu saya buat chartingan ini teman-teman, harga ini masih di sini pada saat itu di 2019 ya. 2029 waktu saya buat analisa ini, dan saya secara pribadi sell ya di sini, dan saya TP-nya ini di 2015 waktu itu ya di NFP dan capai pada saat NFP. Dan selanjutnya itu teman-teman saya akan buy di sini ya. Kalau saya akan memilih buy, saya akan buy ya di area sini. Jadi ada level yang saya sudah petakan. Artinya teman-teman kalau ini tereksekusi, walaupun saya secara pribadi tidak sempat dieksekusi plan ini teman-teman, ini harusnya sudah 1:1 ya, sudah 1:1, hampir 1:2, dan sudah ideal teman-teman untuk sebuah risk berbanding reward di trading ya. Dan sekarang teman-teman kita akan analisis gold ini seperti apa pergerakan gold. Kita akan mulai dengan time frame daily dulu teman-teman. Kita akan mulai ya, karena ini tidak sedang berbicara sebuah keputusan, nanti keputusannya di teman-teman semua. Saya secara pribadi teman-teman ada keputusan di gold juga ya. Dan sekarang kita lihat ya, kita akan lihat sejauh ini seperti apa pergerakan gold. Kalau teman-teman mengacu ke time frame XAU yang ini, atau teman-teman kita buka chart baru ya, XAU USD, supaya kita punya sebentar teman-teman. Kita akan buka chart baru seperti ini supaya kita akan lebih mudah untuk melihat sejauh ini gerakan gold seperti apa ya. Kita akan menggunakan basic technical analysis teman-teman. Kita akan menggunakan analisa klasik analysis ya, klasik technical analysis, dan kita coba pecahkan gold ini saat ini arahnya sebenarnya kemana ya. Nah, semakin tinggi time frame untuk kita gunakan menentukan arah, maka sebetulnya teman-teman kita semakin mendekati kita semakin mendekati sebuah probabilitas yang cukup tinggi. Jadi kurang lebih semakin besar time frame-nya teman-teman, probabilitasnya akan semakin tinggi, semakin dekat mendekati akurat ya. Dan kalau kita gunakan time frame D1 atau harian, teman-teman bisa melihat sebuah gerakan di gold yang cukup menarik. Mungkin teman-teman tidak menyadari hal ini, apalagi teman-teman yang alirannya
price action yang tentunya strategi ini mungkin teman-teman sudah tidak gunakan lagi. Tapi kalau teman-teman lihat terjadi sebuah gerakan yang cukup menarik di gold saat ini, ya. Nah, posisinya teman-teman kalau kita lihat dari mundur ke belakang seperti ini. Ketika gold menembus high yang ini, jadi ketika gold teman-teman menembus high yang ini mengertinya teman-teman tren turun pada fase ini. Jadi tren turun pada fase ini sudah selesai. Sudah terminated teman-teman, ya. Dan teman-teman lihat ketika dia menembus high yang ini, ketika harga menembus high yang ini, teman-teman lihat dia naik dan hanya koreksi sedikit ke bawah seperti ini dan kemudian continue up. Dan kalau kita teman-teman pernah belajar teori basic technical analysis, seperti apa tren itu teman-teman berdasarkan Dow atau bapaknya technical analysis, tren itu dikatakan trend up ketika terjadi yang namanya dua higher low. Jadi ketika terjadi sebuah penurunan seperti ini, ketika terjadi sebuah penurunan seperti ini, ya, mungkin saya akan coba gambarkan dalam bentuk. Ini cukup menarik teman-teman ya untuk kita. Ketika terjadi sebuah penurunan seperti ini, kemudian dibalas teman-teman dengan sebuah kenaikan, maka berdasarkan Dow teori atau menurut teori Dow bahwa kita butuh dua, ya. Kita butuh dua higher low. Teman-teman bisa lihat ini higher low, ini higher high, ini higher high. Jadi ketika terjadi seperti ini, dua bentuk seperti ini, maka ini namanya valid trend. Trend dikatakan up, ya. Nah, di mana kita entry, teman-teman? Nah, ini yang akan kita bahas nanti, ya. Jadi idealnya teman-teman, ini kita perlu belajar lagi. Kalau teman-teman perlu belajar di mana primary trendnya, kemudian secondary trendnya, ya teman-teman, ini akan lebih sempurna lagi, ya. Tapi pada kesempatan ini karena tidak mungkin saya bahas secara keseluruhan, maka saya akan rangkum teman-teman beberapa hal penggabungan antara tadi yang menurut konsep Dow teori dan bagaimana cara menentukan primary-nya, di mana kita akan melakukan buy dan sell, ya. Nah, sekarang teman-teman, dengan kondisi gold seperti ini, ya, dengan kondisi gold seperti ini, apa yang akan kita lakukan, ya? Kemana gold ini akan bergerak? Tadi jangan lupa teman-teman, ada sebuah konsep di mana sebuah tren dikatakan up ketika terjadi gerakan seperti ini. Mari kita lihat teman-teman, apakah gerakan yang ini sama, ya. Jadi kita coba lihat apakah gerakan yang ini teman-teman ini sama dengan gambar ini. Ternyata kalau teman-teman lihat ini tidak sama, ya. Ini ternyata belum memenuhi syarat untuk kita katakan up, ya. Itu jika kita menggunakan technical analysis. Nah, sementara teman-teman, kita ini tidak hanya sekedar menganalisa, tapi kita butuh untuk mengeksekusi analisis kita, ya, atau hasil daripada analisa kita. Jadi, kalau kita lihat teman-teman saat ini sedang membentuk sebuah pola yang sama seperti ini, yang dimana posisi saat ini seperti ini, ya. Jadi posisi sementara ini adalah posisinya seperti ini. Kalau saya sambung teman-teman, kalau saya sambung ini ke sini, maka sebenarnya posisinya saat ini seperti ini. Nah, jadi kapan kita entry? Ya, itulah saya katakan tadi teman-teman perlu mengerti sebuah konsep yang namanya
di mana primary trendnya, kemudian di mana secondary trend. Kalau kita belajar teman-teman ya, dalam trend up, primary trend itu berada di sebelah kiri, sedangkan secondary trend itu berada di sebelah kanan. Ya, contoh pada saat kenaikan, teman-teman, ini yang kita sebut dengan primary trend. Kemudian ini kita disebut dengan secondary trend. Ya, jadi primary trend, ini secondary trend. Maksudnya apa, teman-teman? Ya, pada penurunan, pada harga up, ketika harga up, maka impulsive move-nya, gerakan besarnya itu berada pada primary atau di sebelah kiri. Seperti ini teman-teman, ini gerakan yang berada di sebelah kanan, kiri, kanan. Sekarang dia akan membentuk kiri baru. Jadi ketika terjadi sebuah gerakan teman-teman, ya kalau kita sambung ini, ketika terjadi sebuah gerakan naik ke atas, ya seperti ini, sorry teman-teman. Ketika terjadi sebuah gerakan, dia mulai naik ke atas seperti ini, disinilah kita akan masuk. Ya. Atau kurang lebih teman-teman, kita akan masuk pada badan cangkul ini. Saya akan kasih seperti ini. Ini teman-teman. Dan kita masuknya itu di sini. Kita masuk setelah swing nanti. Jadi teman-teman juga perlu belajar swing. Ya, memang materi ini teman-teman tidak cukup untuk kita bahas dalam satu video, tapi saya akan memberikan gambaran ke teman-teman semua tentang sebuah gerakan ya, di gold ya. Kita menyesuaikan dengan gerakan saat ini. Jadi teman-teman akan masuk setelah terbentuk ini. Ya. Terbentuk ini kemudian teman-teman bisa expect ya, ketika terjadi let's say goldnya sudah seperti ini teman-teman. Goldnya sudah seperti ini dan kita tinggal menunggu. Misalnya goldnya sudah seperti ini, teman-teman masuk, jadi stop lossnya di sekitaran sini ya. Kemudian teman-teman tinggal hold sampai di mana teman-teman pengen ya. Target ideal pertama ada di sini ya, tentunya dari sini ke sini mungkin 1:1 teman-teman, atau teman-teman bisa hold sampai di batasan yang menurut teman-teman kira-kira di level ini harga akan kembali turun ya, membentuk secondary trend ya, kurang lebih seperti itu. Sekarang kita akan ke chart teman-teman. Seperti apa saat ini, kita ini berada di mana. Jadi kalau teman-teman menyimak apa yang saya jelaskan tadi dari awal, ini kita berada fase secondary trend. Secondary trend itu apa? Secondary trend itu teman-teman adalah sebuah fase koreksi di mana terjadi sebuah gerakan up, maka atau sebuah tren yang kita namakan tren naik atau tren up, maka penurunan itu kita sebut dengan koreksi. Jadi penurunan koreksi atau dia sedang membentuk secondary trend ya. Jadi sekarang teman-teman dia berada di sini. Nah, tugas kita sebagai trader teman-teman, kita tidak perlu menunggu terbentuknya sebuah pola yang saya bilang tadi, dua high low yang ini dan dua higher high. Itulah kenapa teman-teman kadangkala ada orang yang berpendapat bahwa technical analysis klasik itu loading atau bukan loading teman-teman, tapi kita ketinggalan satu step ya, dimana ketika harga naik dulu baru kita berpikir bahwa ini trennya up. Mestinya idealnya teman-teman kita tidak perlu mencari higher low dan higher high ini ya. Yang perlu kita lakukan adalah teman-teman, saya delete. Yang perlu kita lakukan adalah mengidentifikasi sebelum terjadinya kenaikan ini. Jadi kalau teman-teman lihat fase gold saat ini seperti ini ya, dimana dia sudah mulai memasuki ini dan
kita lihat di mana kira-kira dia akan berhenti. Dengan syarat teman-teman, tidak boleh gold ini ya dia lebih dari sini. Kalau telah terjadi penurunan ini, maka fase yang kita sebut dengan uptrend atau permulaan uptrend ini sudah terminated. Jadi ketika harga drop sampai ke sini teman-teman, ini kita sebut dengan tren ini sudah terminated. Apalagi ketika mulai terbentuk teman-teman sebuah pola seperti ini ya. Mulai terbentuk pola seperti ini, kemudian dia mulai tembus seperti ini kita sebut juga dengan permulaan yang sama persis dengan ini teman-teman. Dan biasanya trennya sudah mulai berubah atau sudah berada pada transisi yang sebaliknya dari kondisi saat ini ya. Jadi sekarang bagaimana teman-teman kesimpulannya? Jadi kalau kita berikan kesimpulan teman-teman ya, kalau saya berikan kesimpulan secara pribadi, saya menganggap bahwa gold ini berada pada sebuah tren up ya, atau permulaan tren up ya, pada time frame daily, dan saat ini berada pada fase koreksi ya. Jadi apa yang kita lakukan teman-teman? Apakah kita buy sekarang? Tentu sah-sah saja ya, sepanjang teman-teman punya batasan akan mengkat ya, atau untuk mengakhiri posisi buy teman-teman ketika harga ini tembus di level ini ya. Jadi ketika harganya mulai tembus di level ini 1925 kurang lebih ya, atau swing low yang ini akan ditembus, maka teman-teman sudah harus mengakhiri buy-nya ya. Dan sekarang adalah area-area yang kita tinggal melihat secara price action teman-teman, di mana harga akan mulai berbalik ya. Nah, ini perlu kita memahami konsep swing. Jadi kalau saya berikan kesimpulan teman-teman, saat ini goldnya sedang trend up ya. Jadi kesimpulannya saat ini gold trend up dan berada pada fase koreksi ya. Nah, saya akan tambahkan sedikit teman-teman penjelasannya ya sebelum kita lanjut lebih jauh ya. Pada tren naik atau tren turun teman-teman ya, yang tersebut dengan secondary trend, di sini teman-teman, di area-area sini atau di primary trend ini kita buy karena up ya. Di sini kita sell, kita short sell atau short selling ya. Jadi short sell itu kita akan gunakan pada fase koreksi ya. Kita akan sell sementara karena dia akan membentuk dulu koreksi, kemudian kita ambil pendek-pendek, kemudian kita akan continue buy, kita akan lanjut buy dengan sebesar-besarnya ya, dimana menurut teori panjang AB sama dengan panjang CD ya. Jadi seperti itu teman-teman. Dan sekarang kita berada pada fase ini. Kita berada pada fase ini. Ingat teman-teman, ini kita sebut dengan secondary trend, di mana fase ini adalah fase short sell, di mana kita sell pendek-pendek di sini teman-teman ya. Mungkin pendek-pendeknya teman-teman bukan 10-20 pips, mungkin 70 sampai 80 pips atau sampai dengan 100 pips, itu pendeknya ya. Kita akan sell sampai di mana teman-teman? Sampai kita bisa memastikan tren ini penurunan atau koreksinya ini sampai di mana. Nah, kebiasaan teman-teman, kebiasaannya dia akan mengejar pivot. Pivot itu artinya setengah teman-teman, dari sini ke sini. Jadi kurang lebih kalau 50%-nya biasanya kalau teman-teman pakai Fibonacci itu akan ketahuan ya. Tapi kurang lebih teman-teman setengahnya ini ada di sini. Akan melebihi setengah. Kalau dia tidak sampai ke setengah, teman-teman, ternyata dia masih continue up. Teman-teman mungkin dia akan mengejar 1618. 61,8. Dan critical point-nya berada di 0,78 ya. Kalau saya kasih Fibonacci seperti ini biar teman-teman bisa tahu apa yang saya maksud ya. Kalau saya kasih Fibonacci seperti ini teman-teman,
kita akan lihat 618, 78,6, kemudian 0,05 ya. Ini adalah area gold. Jadi gold ini teman-teman critical point-nya ada di sini di 1975,12. Kita akan lihat apakah gold akan mantul di sini. Karena di sini teman-teman hanya mantul dikit, kemudian dia lanjut, di sini mantul sedikit, dia lanjut teman-teman. Nah, kemungkinan besar dia akan mengejar sampai ke level ini 1975. Di sinilah kita lihat, mestinya satunya di sini ada lagi teman-teman 88,6 ya. Tapi di sini tidak di setting. Ya, kita biarkan saja ada critical point. Intinya teman-teman tidak boleh lebih dari sini. Kalau teman-teman lebih dari sini artinya uptrend terminated ya, walaupun saat ini masih kita sebut dalam transisi tren, tapi kalau dia menembus 1931 artinya apalagi dia berhasil close teman-teman dengan signifikan di sini, itu kita sebut dengan trend up terminated ya, seperti itu. Jadi sekarang apa teman-teman ya, kita karena berada pada secondary trend mungkin kita akan short sell. Nah, di mana teman-teman short sell? Yang penting kita sudah punya gambaran teman-teman, gambaran besarnya gold ini akan cenderung bullish ya. Gambaran besarnya seperti itu, tapi saat ini kita berada pada fase koreksi ya, dimana sebagai trader kita hanya perlu tahu gambaran ini karena kedua-duanya bisa kita eksekusi. Kita bisa buy pada primary trendnya dan kita bisa sell pada fase koreksi dengan fokus kita mengambil short sell ya. Jadi saat ini sudah selesai teman-teman. Pertama, kita sudah punya gambaran trennya up. Kemudian yang kedua, kita tahu kita berada pada fase koreksi ya, berada pada posisi koreksi di mana kita akan short sell. Nah, sekarang kita akan sampai ke mana sellnya? Itu saya akan kembali teman-teman ke strategi yang saya gunakan, di mana kalau saya sell teman-teman, ini batasan saya sampai kurang lebih di sini ya. Ini kurang lebih 78,6 sampai ke bawahnya ini mungkin 88,6 ya, Fibonacci. Tetapi targetnya kalau kita menggunakan strategi yang saya gunakan ini, karena ini sudah tembus di sini, sempat tembus teman-teman, maka kita bisa follow sell-nya sampai ke sini, sampai batasan terakhirnya kira-kira di area ini menjadi batasan close. Dan sebelum itu kita melihat pergerakannya, kalau dia sudah mau continue up, kita hold buy ya. Nah, sekarang teman-teman sell-nya di mana? Ya, kita akan sell di area mana? Di mana saja area sell yang potensial. Yang penting pertama kita tahu dulu batasannya. Kalau saya coba beri batasan biar teman-teman tidak lagi bingung ya. Kalau saya kasih batasan teman-teman di satu. Kalau saya kasih batasannya kira-kira di sini teman-teman. 1975 batasannya. Kalau saya kasih batasan stop kita berada di sini, nah ini sangat penting ya. Teman-teman sudah tahu akan berhenti sell di sini ya. Teman-teman sudah tahu bahwa pada posisi sell saya akan berhenti di 1975 ya. Nah, di mana tempat yang ideal? Teman-teman bisa follow market dengan strategi sell stop atau pending order, atau teman-teman boleh punya acuan yang lain ya, karena ini kita sudah mau bicara entry. Nah, kalau saya secara pribadi teman-teman ya akan ambilnya di mana? Saya akan ambil teman-teman, ini saya akan turunkan time frame. Yang penting tadi saya sudah tahu trennya kecenderungannya up, tapi pada posisi ini kita masih dalam fase secondary trend, dan karena itu saya akan fokus sell dulu untuk short sell ya beberapa waktu ke depan, ini kurang lebih sampai dengan harga 1975. Sambil kita menunggu terjadi konfirmasi pelanjutan trend up ya. Saya akan turunkan time frame teman-teman, mungkin ke H1. Saya akan turunkan ke H1 saja sekalian teman-teman untuk melihat saya sell-nya di mana. Ini kita sudah masuk pada bagian eksekusinya di mana. Saya teman-teman ya, kalau melihat gold ini sebenarnya ada sebuah area yang cukup menarik ya. Ini kalau kita menggunakan alternatif pertama teman-teman ya. Opsi yang pertama adalah teman-teman, kalau saya secara pribadi ya, jadi
Saya disclaimer teman-teman, ini bukan rekomendasi buat teman-teman semua, tapi ini lebih kepada tradingan saya sendiri. Jadi saya secara pribadi akan mengambil sell ya, atau area sell ketika harga koreksi ke area ini, area yang saya tandai. Ketika harga koreksi ke sini teman-teman, ini saya akan fokus sell ya. Ketika harga koreksi ke sini saya akan fokus sell. Saya ganti dulu ini teman-teman biar enak ya. Ganti ini biar enak. Saya lebih senang warna hitam seperti ini. Dan batasannya di sini ya. Dan kita coba lihat teman-teman ya. Yang menarik di area ini, jadi ketika harga mulai 2000 masuk ke 2006, ini saya akan siap-siap entry sell. Jadi boleh teman-teman pending order di sini langsung ya, karena kalau teman-teman yang malas melihat chart, tapi kalau teman-teman yang instant execution mungkin menunggu dulu area harga masuk sampai ke dalam, kemudian terjadi sebuah pembalikan di time frame kecil, boleh saja teman gunakan seperti itu ya. Teman-teman bebas menggunakan cara yang mana. Nah, ini cara saya teman-teman ya. Tadi saya sudah tahu goldnya turun, dan satu lagi saya kasih tahu ke teman-teman ya, bahwa kalau penurunan ini teman-teman, kalau kita lihat ya, karena ini short term ya, ini kita akan melihat penurunan singkat di sini ya, atau kita akan gambarkan teman-teman sebuah pola di penurunan ini ya. Nah, sampai di mana penurunan ini teman-teman? Biasanya kalau kita gunakan Fibonacci untuk melihat external retracement itu teman-teman, kita akan disuguhkan dengan angka 0,618. Kita akan disuguhkan dengan angka 1618 ya. Berarti angka 1618 di sini dan belum tercapai. Jadi ada kemungkinan teman-teman dia akan menyelesaikan misinya sampai ke sini, dan sekarang posisinya ada di sini. Jadi ini kesempatan buat kita teman-teman, kalau kita buat batasan pertama dari penurunan ini sampai ke sini, ini enak teman-teman, karena saat ini goldnya sedang berada di sini ya, fase koreksi ya. Dan sekarang saya secara pribadi akan menjadikan area ini sebagai area entry sell saya. Jadi saya tunggu harga masuk ke dalam ya, besok saya akan pasang ke sini teman-teman. Dan kalau kita mau ya lebih konservatif lagi teman-teman, di sini sebenarnya ada sebuah support yang cukup kuat ya. Jadi kalau kita mau lebih konservatif lagi teman-teman, teman-teman boleh entry sedikit lebih ke dalam seperti ini ya. Jadi ini areanya seperti ini, tapi teman-teman boleh entry di sini 2009 sampai 2014. Itu mau kalau teman-teman mau konservatif. Konsekuensinya apa teman-teman? Kalau entry di sini, kemungkinan besar order teman-teman tereksekusi itu jauh ya, lebih mudah ketimbang teman-teman pasang di atas. Bisa jadi ketika terjadi sebuah sell yang cukup kuat, teman-teman mungkin tidak akan dapat bagian entry ketika teman-teman ambil di sini. Tapi kalau teman-teman di sini ya, teman-teman mungkin akan lebih cepat order teman-teman untuk tereksekusi. Nah, kedua-duanya teman-teman ada keuntungannya ya. Keuntungannya kalau teman-teman entry di sini, teman-teman akan kemungkinan besar order teman-teman terpanggil. Tapi kalau teman-teman entry-nya jauh untuk mengejar support yang ini, yang kita kategorikan sebagai support tadi menjadi resisten atau SBR ya, support become resistant, maka kemungkinan panggilan entry teman-teman tidak akan terpanggil ya. Tetapi teman-teman punya risk reward yang baik. Kalau kita coba gambarkan teman-teman, kalau teman-teman entry di sini dengan stop loss di sini, maka untuk 1:1 dari harga 2006 ke 2016 teman-teman ke 1996. Artinya kalau teman-teman meresikokan $10 di sini, untuk mendapatkan $10 teman-teman harus hold sampai 1996. Mari kita lihat kalau teman-teman entry-nya di sini
Ya, tentu RR-nya enak nih teman-teman ya. Kalau teman-teman entry-nya di sini, teman-teman, untuk mendapatkan $10. Jadi dari resiko entry di sini ke stop loss ini $10, untuk mendapatkan $10 atau 1/1-nya, teman-teman dapat di harga 2003. Sedangkan di 1997 ini sudah 1/2. Nah, itu keuntungan dan kekurangannya ya. Jadi dua-dua teman-teman punya plus minus. Kalau teman-teman ambil di bawah sini ya, teman-teman bisa eksekusinya cepat untuk terpanggil, kemungkinan terpanggil lebih besar ketimbang teman-teman ambil di support become resistant ini ya. Jadi kalau teman-teman perkecil seperti ini, mungkin areanya di sini, jadi kepanggilnya teman-teman ini bisa jadi tidak terpanggil. Tapi kalau di sini karena sudah dekat, ini bisa aja terpanggil. Dan ini pilihan. Saya secara pribadi teman-teman akan coba ambil ini teman-teman ya. Saya akan ambil ini dari sini 2009 sampai ke sini ya. Saya akan ambil dan saya akan hold sampai 1618 ya. Fibonacci. Dan ini batasan terakhirnya di sini teman-teman. Nah, batasan sell ini artinya apa? Untuk saya melihat ketika harga terus terjun mengejar level ini, di level ini akan terjadi sebuah konfirmasi yang menunjukkan bahwa pelanjutan daripada trend up ini akan dimulai. Jadi kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi kalau saya berikan kesimpulan untuk gold saat ini, yang pertama teman-teman, goldnya secara tren kita lihat untuk tren besarnya ini berada pada fase uptrend, sedangkan pada posisi saat ini kita berada pada fase koreksi di mana kita bisa mengambil penjualan jangka pendek atau short selling di sini dan dengan memperhatikan risiko masing-masing. Di mana kita tahu teman-teman probabilitas untuk entry itu ketika uptrend adalah posisi buy. Tetapi tidak ada salahnya teman-teman untuk kita bisa mengambil short selling. Yang penting kita punya sebuah sistem trading yang memang sudah baku, yang sudah kita uji teman-teman, sudah kita melakukan hypothetical outcome-nya sudah kita buat di awal. Yang kembali kita saat ini membuat sebuah riset atau hipotesis yang baru ya. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman untuk analisa gold hari ini. Jadi saya tahu secara pribadi teman-teman goldnya up, dan saya tahu hari ini saya berada pada fase koreksi di mana kesempatan saya untuk mengambil sell-nya pendek-pendek sambil menunggu momen untuk kita buy hold pada jangka panjang. Terima kasih teman-teman. Saya kira sekian dulu dan sampai ketemu di video saya yang lain yang membahas soal bagaimana trading forex menurut sudut pandang saya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa teman-teman like, teman-teman share ke teman-teman lain agar mereka juga mendapatkan manfaat yang sama, dan jangan lupa dinyalakan tombol lonceng agar ketika saya mengupload video teman-teman bisa tidak ketinggalan dari update-update video saya. Terima kasih teman-teman. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan welcome di video selanjutnya. Terima kasih, saya Sidik Muhammad. See you and bye-bye.